Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung kita seringkali terlibat dalam insiden yang jauh lebih mengganggu daripada yang bisa kita bayangkan. Rekaman-rekaman yang ada di video kali ini bener-bener nggak masuk akal deh gilanya. Dah, daripada kelamaan, hai gue Andre dari Calon Sarjana, langsung aja kita bahas yuk. Nomor 7. Kebakaran. Ngelihat ada asap ngepul dari salah satu rumah, orang-orang langsung pada nelpon pemadam kebakaran. Tapi yang datang duluan ternyata 2 petugas polisi saat itu. Mereka langsung masuk ke dalam rumah buat ngebantuin owner rumahnya. Nah, di saat ini mereka langsung tuh nunjuk ke arah jendela pecah sambil bilang begini, ada orang di dalam. Dan tanpa pikir panjang, mereka teriak-teriak mencari penghuni rumahnya. Yang bikin momen ini tuh makin menyentuh adalah pas mereka sadar ada anjing juga di dalam sana. Pada akhirnya 2 polisi itu manjat lewat jendela pecah dan berhasil menemukan seorang wanita yang sudah tidak sadarkan diri. Mereka seretlah keluar tuh lewat jendela sambil menerobos asap dan juga api. Dan beruntungnya wanita itu langsung dibawa ke rumah sakit dan anjingnya pun juga selamat. Dog out of the way. No, get the dog. Get the dog. Man, grab this dog. Nomor 6. Ditutupin selimut. Pada tanggal 14 November tahun 2022, ceritanya polisi mau ngecek ke rumah seorang perempuan lansia bernama Dorothy gara-gara keluarganya nggak bisa menghubungi dia. Sebenarnya hal ini udah jadi kerjaan rutin Pak Polisi dan skenario itu bisa banyak, yaitu Dorothy emang gak mau ngomong sama keluarganya, teleponnya bermasalah, atau jangan-jangan nih sang ibunya lagi jatuh sakit teman-teman. Tapi yang paling di luar nalar adalah waktu pintunya tuh dibuka, yang keluar malah laki-laki 31 tahun dan bukan Dorothy. Nah, dari situ situasinya langsung berubah dari yang harusnya santai jadi kayak adegan film horor. You said you gotta make sure you got an animal or something? Go ahead. Begitu polisi masuk ke rumah, cowok yang tadi bukain pintu mulai bersikap aneh. Dia ngikutin si polisi sambil bawa benda berat dari logam yang kemudian diketahui adalah sebuah cakram rem mobil. Waktu ditanya sama polisi itu benda apa, dia santai aja tuh jawabnya. Cuma ganjel pintu kok. Tapi jelas banget dari sikapnya ada sesuatu yang tidak beres. What, this one? Yeah. Okay. What's that for? Oh no, to block the door and swings open. Ah, gotcha. Polisinya tetap lanjut keliling rumah buat nyari Dorothy, si nenek 75 tahun yang jadi alasan dia datang ke situ. Tapi di saat yang sama, dia juga terus ngawasin gerak-gerik si cowok tadi. Polisi tetap waspada dan tidak meninggalkan dia begitu saja. Intuisinya bilang, ini bukan sekedar pengecekan biasa. Hey, Dorothy, 20 foot. where's your bed at? Yeah. After you. You got any lights here? Yeah. You got the lights on? As long as you can pay the bill. Oh. Hey, you just go in there for me? Yeah, come on. What do you mean? She's right here. Oh. She's right here? Dorothy? Anehnya, si Dorothy ditemuin kayak lagi tiduran di sofa, namun ditutupin sama selimut tebal gitu. Is she sleeping? Yes. Okay. How long has she been sleeping for? Like since 6. What's the bag for? She wets the bed. She wets the bed. Why you gotta cover it like that? Because of your rain, well, I open the window and stuff. Okay, you pull the cover back for me? Dorothy? Why is she covered up like that? Her face. She's sleeping. Alright, just step back for me. Dari sini mereka tuh berusaha manggil-manggil si ibu. Namun karena nggak ada respon, akhirnya sang pria langsung lah tuh berusaha ditahan. Dan waktu dicek, bener aja dong, wanita berumur 75 tahun itu telah meninggal dunia. Why don't you got flowers and stuff around her like that?
Okay, step back. Step back. She's dead, sir. What do you mean she's... She's dead. I was gonna call her relatives in the morning. Okay. Put your hands up. The phone's in my room. Put your hands up. Alright. Turn around. Put your hands behind your back. 5446. Y'all give another squad to my location. I'm the supervisor. Put your hands behind your back. You don't got any weapons or anything, right? See? Turn around. Don't even look at me. Hands behind your back. You're looking at me. Don't do that. Why you look? No, you're not gonna get shot, but you looking at me like that is kind of making me nervous. Okay, 234 North. Stop looking at me. Lower. apologize. Don't do that. I'm telling you. Stop looking at me. You're gonna get tased. You hear me? Okay. Just letting you know. Don't do that. Alright? Yang bikin kejadiannya tambah absurd adalah sang pria kayak nggak mau ditahan karena berusaha ngelawan terus. Malah, dia minta tuh untuk ditembak saja daripada harus ditahan ke kantor polisi. I got a taser right now. Okay. Just letting you know. Okay. Alright? Please. Alright. You shoot in the face. No. Please in the face. No. Her relatives. Call her relatives. Call her relatives, please. Tap you. Don't. Please. Bahkan waktu berhasil diamankan pun, ternyata dia malah berusaha nyari barang untuk nyerang polisi biar lagi-lagi ditembak mati saja. Don't move. Just don't move. Put your hands up. Because you're doing too much moving and you're making me nervous. 460, Seco for that. No. Just don't move. Report, show phone. 34 Seco for that. On the ground. Here's the secret room. On the ground. On the ground. On your stomach. You shoot me. No. On your stomach. Please shoot me. Sir, on your You stomach. gotta shoot me. Okay. You're doing too much. Okay. No, you're going to get to this. Okay, I'm down. Put your hands behind your back. Now. Hands behind your back. Behind your back. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Put your other hand behind your back. What was the address again? Your other hand behind your back. 348 Sir, North. you're- Move in the lower. Stop resisting. I'm not resisting. Put your hand behind your back. Your other hand. Yep, put it behind your back. Don't move. What you gonna do? Stop! Stop resisting! Stop! 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 You gotta shoot. Give me another squad here now! Waktu akhirnya jasadnya si Dorothy berhasil dicek, ternyata si nenek sudah meninggal tanpa tanda kekerasan apapun di tubuhnya. Yang berarti, mungkin sang pelaku cuma pengen ngambil harta bendanya aja kali ya. Entahlah, namun yang pasti, pria itu kena tuduhan tambahan termasuk menyerang petugas dan melanggar jaminan hukum sebelumnya. Nomor 5. Masuk air. Namanya musibah emang gak ada yang tahu kapan datangnya. Dan kali ini, nyawa seorang wanita bernama Sue Teders di Arizona berhasil diselamatin sama polisi yang datang tepat waktu ke lokasi TKP. Jadi awalnya, Sue tuh lagi asik nyetir kayak biasa, tapi mendadak muncul genangan air yang bikin mobilnya jadi kejebak. Gak lama dari situ, ternyata areanya malah kedatangan hujan deras sehingga kejebak arus banjir. Go. Hang on. Here comes Eddie. Got it? Come on. Come on, I got you. Come on. Hurry, the water's coming, Ham. Come on. Eddie, get over here. Did you get my dog? It doesn't matter. Let's go. Come on, Ham. Get up. Get up. What's your... Nobody's going. Come on. Give me your other hand. Give me your other hand. Give me your other hand. Get my dog! I will get your dog. I will get it. Come on. We got you. Rubber, I'm slipping. Rubber. We got you, brother. We got you. Okay. Is somebody else in the vehicle? Get my dog! We'll get your dog. Get on your legs. Get on your legs. Get it out. Make it around. Make it around. You can walk. Get on your legs. We'll get it.
Dalam waktu sekejap, mobilnya ikut terendam. Dan para petugas pun kelihatan susah banget untuk ngeluarinnya kan? Sayangnya, walaupun nyawa Sue berhasil selamat, tapi anjingnya tidak keburu diselamatkan. Nomor 4. Kematian Jackery Robinson. Harusnya di usia 12 tahun, Jackery Robinson tuh lagi asik main sama teman-teman, sekolah, makan enak, dan tidur nyenyak aja kali ya. Tapi sayangnya, bocah ini malah meninggal di tangan ayahnya sendiri. Jadi, di tanggal 10 Oktober 2023, polisi ngelihat penemuan mengerikan yang bener-bener bikin bulu kuduk merinding. Go watch police. You're in here, announce yourself. Saat polisi masuk ke rumah itu, mereka tuh langsung dibuat kaget. Rumahnya penuh sampah, baunya menyengat, dan kelihatan banget udah nggak layak ditinggali. Bener-bener kayak neraka deh. Tapi kejutan paling mengerikannya ada di ruang tamu. Di sana, mereka menemukan tubuh tidak bernyawa seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jackery Robinson. Dia tergeletak di lantai dan juga dibungkus selimut yang sudah dipenuhi oleh belatung. Tubuhnya kurus banget, palingan cuma 24 kg tuh kalau kata polisi saat itu. Tangannya patah dan ada beberapa tulang lain yang retak-retak juga. Lalu di luar rumah, polisi akhirnya bicara dengan ibu Jackery yang tampak terpukul. Namun yang bikin kaget, si ibu malah bilang kalau dia sudah gak ketemu sama Jackery ini selama bertahun-tahun. Pernyataan ini langsung bikin bingung dan juga curiga. Karena kalau bener, pertanyaannya nih, siapa yang selama ini bertanggung jawab atas Jackery? Dan kenapa tubuhnya bisa ditemukan dalam kondisi mengenaskan seperti itu di rumah itu? Ternyata, Jackery selama ini tinggal bareng sama ayahnya, yaitu si Roman Moy, yang punya hak asuh penuh atas dia dan juga dua saudara perempuannya. Nah, waktu akhirnya bapak ini berhasil ditangkap dan juga diinterogasi sama polisi, kalian lihat deh, kayak nggak ada rasa bersalahnya gitu loh.
Dengan tanpa rasa bersalah, Roman mencoba membenarkan perlakuan buruknya terhadap Jackery. Dia bilang, Jackery sering nyakitin adik-adiknya lah, nyolong makanan lah, seolah-olah itu alasan yang cukup gitu teman-teman untuk memperlakukannya dengan begitu kejam. Roman juga berusaha cari simpati dari penyidik dengan cerita soal hidupnya yang berat, termasuk kematian pacarnya yang katanya bikin dia tidak peduli lagi sama apapun. Tapi apapun alasannya, itu tetap nggak bisa menjadi pembenaran atas kematian tragis anaknya sendiri ya. Buat para detektif, jelas banget kalau perlakuan buruk Roman ke Jackery udah terjadi jauh sebelum dia mengaku. Saat ditanya kenapa Jackery nggak dikasih makan tapi dua adiknya masih dipeduliin, Roman malah bingung jawabnya tuh. Dari situ kelihatan kan kalau dia lebih mikirin anak perempuannya dibanding Jackery. Dan yang lebih sedih lagi, kedua adik Jackery itu kemungkinan besar bakal tumbuh dengan trauma berat setelah melihat langsung kejadian-kejadian mengerikan yang ada di rumah mereka. Ujung-ujungnya, hakim pun memvonis Romuan dengan 47 tahun penjara dan menganggap kasusnya sebagai salah satu kasus paling sadis yang pernah dia handle sebagai seorang hakim. Penyelamatan anak hilang di Texas. Di tahun 2021 lalu, 3 anak berumur 2, 6, dan juga 7 tahun dilaporkan hilang di Texas setelah mereka main ke dalam hutan dan nyasar dari jalur utama. Bayangin, anak si kecil itu bertarung sendirian di hutan. Kita aja udah dewasa aja bisa nyerah kan? Apalagi mereka coba. Pencarian besar-besaran pun langsung dilakukan tuh dengan bantuan helikopter, drone, anjing pelacak, dan juga ratusan petugas. Tapi justru keesokan paginya, seorang relawan anonim yang hafal banget medan hutan di sana berhasil menemukan ketiga anak ini sekitar 1,6 km dari tempat mereka masuk. Anak-anak ini ternyata bermalam di bawah pohon tumbang dan belum makan apapun selama lebih dari 24 jam. Tapi untungnya, waktu ditemukan, mereka tuh masih selamat dan bisa jalan sendiri bareng petugas keluar dari hutan.
Dan bayangin teman-teman, kalau nggak ketemu secepat itu, bisa aja mereka celaka karena cuaca atau kondisi alam, kan? Masuk sumur. Emang bener ya kata orang-orang, kalau cowok lagi nongkrong, kadang yang ada di pikiran mereka tuh random banget. Contohnya aja ini nih, ada 3 pria yang lagi jalan-jalan bareng di Florida dan iseng ngeliat sumur milik tetangganya. Bukannya dilewatin, salah satu dari mereka tuh malah mutusin buat masuk ke dalam dong. Ujung-ujungnya pengalaman ini nggak bisa dilakuin dalam waktu 5 menit doang, karena tali yang dipakai berujung putus dan harus nelpon untuk minta bantuan. Namun, walaupun korban itu sempat susah bernafas, tapi dalam waktu 40 menit dirinya berhasil ditarik ke atas kok. Tabrakan mobil. Dan terakhir, ada video kecelakaan yang benar-benar tidak biasa karena terekam langsung dari body cam-nya polisi. Bayangin, waktu lagi hujan-hujan, polisi ngelihat ada kecelakaan di perempatan lampu merah yang bikin macet ke mobil-mobil belakangnya. Nah, waktu sampai di TKP, sebenarnya dia lagi berusaha nyari tahu kejadian kayak gimana, sampai bikin sang ibu-ibu di situ susah keluar dari mobilnya. Dari pernyataan warga situ sih, kelihatannya mereka tuh nggak ngelihat kecelakaan langsung ya. Namun saat polisi ini berada di lokasi, tiba-tiba muncul insiden kedua. Sebuah truk lain mengalami kecelakaan serta menabrak mobil di area yang sama. Benturan keras itu sampai membuat si polisi dan juga beberapa orang terpental. Untungnya, meskipun terdorong cukup jauh, mereka semua selamat tanpa luka serius ya. Dilihat-lihat sih udah kayak Fast and Furious aja tuh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.